Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan podcast Undipa yang dimana teman-teman akan mendapatkan nilai-nilai edukasi ataupun juga informasi seputaran Universitas Dipa Makassar dan beberapa tentang bidang teknologi. Nah, senang sekali hari ini saya hadir kembali dan akan ditemani dengan beberapa narasumber dan tentunya ini akan jadi motivasi teman-teman bagaimana kedepannya dalam masuk di dunia teknologi semisal kayak gitu. Langsung saja mungkin saya perkenalkan narasumber hari ini, kita tidak usah berlama-lama lagi. Ibu. Ya, terima kasih Pak Rusdi sudah diundang di studio Universitas Dipa Makassar. Ya, hari ini saya hadir ya sebagai Kaprodi program studi rekayasa perangkat lunak sekaligus sebagai dosen yang berkegiatan dalam pengabdian masyarakat ya pada tahun ini. Oke, teman-teman. Jadi tadi sudah ada Ibu dari salah satu prodi di Universitas Dipa Makassar dan hari ini bersama Ari ya. Salah satu mahasiswa teman-teman di Undipa. Mungkin Ari bisa say hi dulu ke teman-teman tuh. Hai, saya Ari dari prodi rekayasa perangkat lunak sebagai mahasiswa yang berkegiatan di program pengaduan kepada masyarakat kali ini bersama PKM bersama teman. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau ngobrol seputaran pengabdian ya Bu Ri. Oke, yang dimana teman-teman di sini akan bertemakan ngabdi ngoding dari RPL untuk UMKM digital. Nah, jadi mungkin Bu saya biasa nih kan namanya dosen melakukan pengabdian itu. Nah, jadi saya mau ulik lagi Bu seputaran yang di lapangan. Bagaimana bisa awalnya ini idenya lahir Bu. PKM ini bagaimana bisa terrealisasi? Ya, baik. Jadi sebelum saya jelaskan ya, mungkin saya sedikit mengulas kembali tentang visi dari Prodi RPL, di mana visinya adalah ya menjadi program studi unggul ya dalam bidang game dan tentu software ya pada tahun 2030. Jadi tentu dalam pelaksanaan Tridharma itu ya kita selalu mengacu ke sana. Nah, salah satu dharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah pada tahun ini ya kami mengusulkan dari dosen Prodi RPL itu mengusulkan satu hibah yaitu pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa dan alhamdulillah pada tahun ini disetujui untuk didanai sehingga melibatkan kurang lebih 20 mahasiswa. Nah, itulah yang menjadi dasar kami memberangkatkan mahasiswa itu turut mengabdi di masyarakat khususnya di Desa Watu Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah ini pengabdian didanai karena bisa akan berdampak kepada masyarakat ya. Iya, betul ya. Tentu ini tidak diusulkan begitu saja, namun ada tentu studi-studi sebelumnya ya kenapa ini diangkat, UMKM-nya diangkat dan sebagainya. Oke. Mengenai UMKM yang Ibu sebut tadi, kenapa bisa fokusnya ke UMKM, Bu? Ya, melihat di sana itu Desa Watu itu sebenarnya sangat kompeten di bidang UMKM-nya. Jadi salah satu penghasilan utama di situ ya di bidang UMKM. Jadi kami menganggap bahwa mereka itu sangat produktif di situ. Namun ya dari segi teknologi masih butuh sentuhan-sentuhan yang mungkin ya belum bisa mereka terapkan ya seperti itu. Jadi mungkin masih sedikit diedukasi lagi ya Bu dalam dunia teknologi dan di sini Ari salah satu mahasiswa ketua adalah koordinator lapangan ya Bu. Oke. Nah, jadi tadi mengenai UMKM relevansi dengan kompetisi mahasiswa RPL itu gimana Bu kira-kira? Jadi kita tahu bahwa di Prodi RPL itu kan banyak ngodingnya Ari ya. Iya. Jadi tentu kita bisa membantu UMKM itu ya untuk membuat sebuah program ya seperti misalnya gimana dia bisa
di kasirnya misalnya ya mereka bisa mendata pemasukan dan pengeluarannya misalnya ya seperti itu. Selain itu mungkin ya di bagian pemasaran ya, kemudian tentu di bagian-bagian pencatatan keuangan digitalnya ya seperti tadi saya bilang ya, dan mungkin penerapan teknologi yang lainnya seperti itu. Oke Bu, karena tadi ada disebut beberapa dampaknya ya, seperti di keuangan mungkin kasir. Itu kan menjadi hal yang urgent juga sebetulnya. Nah, Ari sendiri gimana di lapangan? Apa bisa diceritakan? Ya, pertama-tama itu setelah kami sampai di sana, menghadapi mendatangi Desa Watu, tentunya itu bilang, oh ini kampungnya Bu Anna di sana ternyata. Kita tinggal di posko, yang ternyata rumah keluarga Bu Anna juga. Di sana itu yang kami hadapi. Yang pertama itu mungkin di bagian masyarakat lah, karena yang kami dapat itu langsung bagian UMKM, khususnya saya juga dan teman-teman. Kami di sana tantangannya, kami membagi tim itu, yang kami lakukan dulu pertama kan observasi kepada UMKM ya Bu. Observasi. Di situ kami kan khususnya saya sendiri baru pertama kali terjun ke lapangan untuk menghadapi masyarakat khususnya di desa. Di situ ya lumayan susah lah ya untuk Jadi melihat kondisi sebetulnya sangat minim ya dari segi teknologi Bu, sehingga PKM ini Desa Watu Sopeng itu menjadi objek. Ya, jadi mungkin Bu, dalam segi pendampingan kira-kira ini mahasiswa sebelum ke sana ada enggak bekal-bekal yang diberikan? Ya, tentu ada ya. Mulai dari ini kan yang berangkat ini sudah semester 7. Iya, semester 7. Jadi mereka juga sudah dibekali pada saat semester 6 itu dia magang dan sebagainya ya. Jadi tentu ada bekal-bekal itu yang bisa dibawa lagi ke UMKM, ke desa. Nah, tadi yang Ari sempat jelaskan ya, itu terkait dengan adanya tantangan ya. Kita tahu bersama ya bahwa mendekati masyarakat itu ya tidak seperti tidak segampang ya yang kita bayangkan ya. Jadi perlu pendampingan mungkin beberapa hari ya, data ya berminggu-minggu ya, observasi. Jadi mungkin lebih ke bagaimana penyesuaian dengan masyarakat. Dan mungkin Bu, dari teman-teman ini setahu saya kan tidak semua itu sama daerahnya, kayak gitu. Itu yang jadi masalah aja. Bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan dengan masyarakat? Jadi itu saya sebutnya UMKM-nya Bu ya. Misalnya ada satu UMKM itu namanya Resoku Bolu Cuke. Dia itu UMKM Bolu Cuke, yang dimana pelakunya ini, maksudnya ibunya ini, dia kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami pada saat observasi, ibu itu kayak butuh translator begitu, dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Dibantu ya. Luar biasa di sana memang kayak ini kebetulan ada juga teman yang orang Sopeng ada. Jadi berkomunikasi ada yang translate ya, saat memberikan pertanyaan itu juga. Nah itu kayak dengan bahasa campur Bugis sama bahasa Indonesia begitu. Gitu. Jadi tapi ada salah satu Bu mahasiswa dari Sopeng gitu. Iya, ada dari sana, meskipun sebenarnya bukan asli juga di sana. Cuma dia paham untuk bahasa Bugis. Dia yang sebagai penerjemah ya, betul. Itu sebetulnya momen yang lucu juga ya Bu. Tapi itu jadi solusi. Apalagi mungkin ibu-ibu ini kan maksudnya bukan tidak tahu, tapi masih kurang dari segi teknologi. Ya, mungkin juga itu tadi Ari itu belum menjelaskan apa yang dia ini, karena tahap awalnya sebenarnya itu bagaimana penyesuaian dengan masyarakat dulu. Itu yang pertama jadi PR mereka pada saat di sana. Biar mereka lebih aktif, lebih enak lagi ngobrolnya dan mengerjakan proker dari PKM-nya sendiri kayak gitu Bu. Jadi bagaimana Ibu masuk ke desa ini, kira-kira pola promosi bagaimana? Pastinya kan kalau saya baru lihat orang dari luar, mungkin kan pasti saya timbul pertanyaan Bu. Kira-kira bagaimana caranya Ibu mengenalkan sama Ari juga dan teman-teman mengenalkan apa yang mau dibuat di desa tersebut? Jadi begitu kemarin sebelumnya kan sudah ada
pemilihan mahasiswa yang diikutkan dengan syarat IPK pasti. Ya, itu jadi ada syarat ketentuan ada ya ketentuan IPK-nya. Jadi dari situ setelah boleh di-spill IPK-nya, Bu? Oh, IPK-nya itu minimal 3. Minimal Nah, 3. iya, jadi Ari ini termasuk IPK yang bagus. wow ya. Jadi Betul. Alhamdulillah. Di atas 3 ya? Iya, di atas 3 ya. Oke. Nah, jadi setelah ini dinyatakan lolos ya, maka tentu kami ada program kerja. Jadi semua ya tim itu yang 20 orang itu ya saya pribadi sebagai koordinator PKM ini ya memberikan semacam seminar program kerja ya, ini yang tugas-tugasnya mereka. Jadi makanya ada pembagian PAC ya, termasuk hari ini adalah PAC di UMKM ya. Jadi jadi ada 5 program kerja ya Ari yang sempat diselesaikan di luar dari point of sale tadi ya, kasenya tadi ya. Jadi mungkin Ari nanti bisa jelaskan karena mereka yang terjun langsung pada 5 program kerja tersebut. Ya, alhamdulillah bisa diselesaikan sampai 3 bulan. Oke, jadi program kerja yang disusun itu sebelum ke sana maupun sampai di sana, Bu, itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Terselesaikan. Oke, nah mungkin Ari bisa disampaikan program kerja apa yang sudah jadi hal positif atau yang terpenuhi ketika melakukan PKM tersebut. Jadi yang kami selesaikan di sana itu dari 5 proker itu, dan tadi selesai semua ya Bu, selesai semua, memenuhi target alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama itu ada penerapan kemasan vakum sealer. Vakum sealer. Nah, penerapan itu kami dampingi juga melalui pelatihan ya Bu. Pelatihan vakum sealer, bagaimana pemilihan produk yang berkualitas dan dimasukkan ke dalam vakum sealer itu, lalu dikemas. Nah, itu alhamdulillah sudah tercapai. Nah, yang kedua itu ada penerapan SOP. Nah, ini SOP, dokumen SOP yang kami berikan kepada UMKM yang kami dampingi di sana. Nah, untuk menerapkan SOP di tempat produksi, lokasi produksi mereka. SOP. Ya. Yang ketiga SOP. Yang ketiga itu ada penerapan aplikasi spreadsheet. Ya, untuk itu tadi yang Ibu jelaskan tentang pencatatan keuangannya. Nah, di sana itu kan bukan rata-rata sih, hampir semua ya, hampir semua UMKM itu tidak memisahkan antara penghasilannya itu tidak dipisahkan untuk modal dan uang sehari-hari mereka. Nah, jadi kami menemukan solusi untuk bagaimana bisa mereka tahu bahwasanya penghasilan dari produksi ibu ini bisa dipisah untuk modal dan uang sehari-harinya lagi. Jadi begitu. Jadi melalui spreadsheet itu terlihat bahwa modalnya sekian, yang bisa disisihkan itu sekian. Nah, yang keempat itu ada pemasaran ya Bu ya, pemasaran akun digital, akun Shopee khususnya. Akun Shopee. Jadi ada beberapa yang sudah menerapkan penjualannya dalam bentuk digital, online. Ya online. Nah, tapi masih banyak yang kami dampingi untuk bisa membuka akun supaya bisa kesulitan sih juga karena memerlukan beberapa ketentuan data. Nah, di situ kami dampingi sampai bisa membuka toko dan mereka tidak hanya mempunyai akun Shopee untuk berbelanja. Nah, jadi bisa dia menjual mie menjual mie sama bisa promosi iklankan produknya begitu. Jadi teman-teman, PKM yang dilakukan ini sebetulnya sangat banyak manfaatnya, bukan dari segi kampus saja ya Bu, karena ini sangat membantu untuk masyarakat Desa Watu ya, Desa Watu Kabupaten Sopeng teman-teman, yang dimana Bu Ana selaku dosen pembimbing dan Ari koordinator dari teman-temannya atau ketua di lapangan itu membimbing atau menemani dari ibu-ibu yang masih minim dengan teknologi. Sehingga teman-teman di lapangan ini sudah tahu masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Dan yang dulunya tidak bisa menjual secara online, akhirnya bisa menjual secara online kayak gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi Desa Watu ini sudah tersentuh dengan dunia teknologinya lagi.
kayak gitu. Bahkan sedikit mungkin Ari ya, ada kita 2 tambahan UMKM selama 3 bulan ya Ari ya. Iya, Bu. Ada. Ada. Ada terbentuk UMKM baru ya dari hasil pendampingan mereka. Mungkin Ari bisa jelaskan yang 2. Oh iya. Iya. Yang pertama itu ada UMKM Davok Bola. Iya. Nah, di Davok Bola itu dia sudah menerapkan Shopee juga. Dia sudah bisa menjual online. Nah, tapi di Davok Bola ini, UMKM Davok Bola ini dia dalam makanan-makanan tradisional. Oh, dia makanan, Bu. Makanan, iya. Davok Bola. Tadi saya nangkapnya ini produk atau barang gitu. Ya, dia Tidak, makanan. UMKM dia. UMKM? Ya, nama UMKM-nya Davok Bola. Ya. Dapur Produknya itu makanan-makanan tradisional. Ya. tradisional. Iya. Jadi sama tadi bolu cuke. Sama, sebenarnya kan boleh suka juga makanan. Makanan Ya. Ya, jadi maksud saya Bu, ini Dava Bola ini khas juga dari Iya, Sopeng. dari Sopeng, ya. Nah, yang kedua itu ada Dewa Kopi. Nah, ini kopi. Kalau ini saya tahu. Jelasin ini kopi. Iya. Nah, jadi dari Dewa itu kan di sana nama singkatan dari Desa Watu. Iya. Nah, Dewa Kopi. Desa Watu Kopi. Nah, terus ada embel-embel di bawahnya Kopina atau Watu begitu. Iya. Kopinya orang Watu. Oh. Nah, itu juga kami dampingi sehingga terbentuk bisa menerapkan marketplace digital Iya. dan tentunya sudah tercatat keuangannya melalui spreadsheet. Nah, itu. Jadi- SOP-nya juga sudah ada. SOP sudah ada dan ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Berjalan. Iya, alhamdulillah sudah berjalan. Bu, saya mau nanya ini Bu, mengenai UMKM di sana. Dia kan ini masalahnya tidak mencatat dari pengeluaran dan penghasilan. Tapi sampai hari ini dia masih beroperasi ataupun juga masih menjual produknya itu. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka sampaikan Bu, kira-kira. Iya, ada. Jadi tentu yang pertama adalah memang Itu kan yang maaf Bu, karena itu kan yang sangat sensitif ya. Maksudnya dia akan merasa merugi saja kayak gitu. Tapi sampai hari ini masih berjalan ya, betul. Jadi kalau tadi yang ditanyakan adalah keluhan. iya keluhannya dia. Jadi sebenarnya UMKM itu ya dia hanya memikirkan bahwa laku. Dan ada modal lagi dipakai untuk membeli bahan. Ya, gitu dia. Jadi ya tanpa memikirkan bahwa berapa yang keuntungan. Ya, biasa keuntungannya. Berapa keuntungannya misalnya per minggu atau per bulan dia belum ini. Jadi itu tadi dia hanya menikmati ya terjual belanja lagi. Ya. Oh Bu, jadi hanya ini bisa dikatakan Bu untuk kebutuhan modal saja sebetulnya. Iya betul. Bisa saja belum ada keuntungan yang diperoleh, tapi ya dengan kemarin itu ya kita ajarkan spreadsheet ya Sudah bisa biar sedikit biar sedikit keuntungan yang diperoleh sudah tercermin lah. Ya. Oke Bu, nah dari segi sosial medianya juga semua sudah ada ya Bu di. Sebenarnya tidak semua juga, cuma ada target kami sudah alhamdulillah terpenuhi. Iya, target. iya, sudah ada karena kurang lebih ada 30 UMKM ya, Ri ya. Iya. Cuma yang kami memang targetkan kemarin itu sampai 3 bulan itu ada 10. Ada 10. UMKM. Nah, itu sudah menerapkan. sudah menerapkan. Kalau bisa dilihat Bu, kira-kira itu total dari UMKM di Desa Watu itu ada berapa kira-kira Bu? Ataukah cuma yang terdata itu 10 ataukah masih banyak lagi kira-kira? Ya, mungkin Ari bisa karena dia yang terjun langsung di sana, iya. Ya, karena data yang diberikan kepada kami itu yang ada di bawah naungan BUMDes ya. BUMDes Desa Watu di sana yang terdata itu ada 15 UMKM. Nah, di bawah naungannya. Jadi kami mendampingi UMKM itu. Ada juga yang memang tidak bisa untuk dikunjungi Bu, begitu. Jadi sebetulnya Tidak semua bisa. Lagi, Ya. Oke, jadi itu berbicara mungkin kalangan ibu-ibu ya, yang membuka usaha ya Bu. Nah, dari segi kalangan seusianya Ari atau remaja kira-kira apa dampak yang diberikan kira-kira? Karena kan ini general ya Bu, general. Jadi tentunya bukan hanya untuk yang pegiat usaha ataupun juga ibu-ibu yang membuka usaha, tapi bisa diceritakan mungkin yang seusianya diajarkan apa gitu kira-kira? Oh, yang diajarkan itu kayak ada juga satu proker yang itu yang label dan logo. Iya, desain, iya, desain. Nah, ya. Dia anak muda.
Gimana kira-kira metode belajarnya? Apakah dia sepekan ataukah dia cuma sekali atau gimana? Oh tidak, kami itu melakukan kunjungan itu dua kali sepekan. Nah dalam kunjungan itu kami juga kadang mendampingi lagi kembali tentang spreadsheet. Dievaluasi lagi spreadsheet penggunaan editor label juga seperti Canva atau kami terapkan penggunaan AI-nya juga. Sampai AI karena kemarin juga sempat ada pelatihan ya Bu ya, yang tentang bagaimana itu foto produk dan bagaimana untuk desain desain logo kemasan, label ya. Label. Oh iya, karena itu jadi teman-teman sebetulnya itu yang menjadi hal yang paling menarik ketika kita membuka usaha itu, kita harus packing ataupun juga membuat brand kita itu lebih dikenal luas lagi ya Bu. Karena kalau sekedar yang biasanya ya saya dapat di daerah itu polosan Bu. Sehingga ketika saya mau bilang ini yang jual siapa? Ya, mau beli lagi ya tidak tahu namanya apa. Ya. Makanya dengan hadirnya teman-teman dari Undipa, khususnya Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dan dibimbing oleh Ibu Ana, itu membantu teman-teman UMKM di desa Wotu tepatnya dalam peluasan marketing. Dan sehingga produknya bisa dikenal lebih luas lagi, bukan cuma di daerah Kabupaten Sopeng, tapi bahkan di kota-kota lainnya. Oke, jadi saya mau tanya dulu satu-satu ini Bu ya. Dampak yang dilihat setelah melakukan pelatihan ada berapa hari Bu? Atau berapa lama? Sebenarnya ada 3 segmen pelatihan itu di UMKM, yaitu spreadsheet, kemudian SOP dan kemarin ada produk ya. Ya, namun sebenarnya dari keseluruhan Bu kira-kira dari awal datang sebenarnya pendampingan itu cukup panjang karena ya kita perlu tahu bahwa UMKM itu agak sulit dikumpul ya seperti mungkin yang lainnya, seperti mungkin kalau misalnya sekolah kan memang ada tempatnya untuk ngumpul ya kita datang. Nah kalau UMKM itu memang lebih ke pendampingan, jadi kita datangi mahasiswa, datangi rumahnya, jadi itu pun juga butuh kesepakatan waktu ya. Waktu. Biasa itu waktu. Nah, jadi memang kalau dibilang pendampingan ya cukup panjang durasinya, cukup namanya durasinya. Oke, jadi teman-teman kalau saya tidak salah itu ada beberapa bulan ya Bu? Di 3 bulan. 3 bulan. Iya. IPA ada di Desa Watu dan terdiri dari berapa orang? 20. Iya. Mahasiswa untuk mendampingi UMKM. Bahkan ini istilahnya jemput bola teman-teman, yang dimana kita yang meminta UMKM hadir untuk diberikan edukasi-edukasi teknologi. Ini untuk kebaikan, bukan untuk hanya kampus, tapi ini untuk kita bersama ya Bu, dalam memajukan UMKM. Nah dari segi Ari kira-kira yang langsung menyentuh UMKM-nya, langsung terlibat, kira-kira dampak setelah melakukan pelatihan hingga pulang ke Makassar gitu. Apa yang bisa diceritakan kira-kira? Ya dampaknya itu yang pertama itu kami masih dihubungi oleh pelaku-pelaku UMKM untuk masih dibimbing lewat daring, walaupun secara daring toh. Yang dia konsultasikan itu soal yang itu tadi penggunaan AI di foto produk. Nah, dia tertarik sekali sama itu karena katanya langsung bisa memberikan background pada produknya, langsung bisa menghapus background, tapi paling sering dia lupa itu cara aksesnya begitu. Oke, jadi dia tetap menerapkan. Ya, dia tetap menerapkan bagaimana supaya dia tetap bisa menggunakan itu untuk produksinya. Oke, jadi sebetulnya ini yang jadi yang jadi hal yang terpenting Bu, bukan cuma saat kegiatan, tapi mereka ternyata ada niat untuk lebih maju lagi kayak gitu. Jadi mungkin begini ya, pada saat mahasiswanya di sana mungkin merasa bilang belum terlalu butuh ya, karena masih didatangi pada saat mereka sudah pulang malam baru tanya, baru mencari, baru meminta ini, bagaimana ini Dek, bagaimana ini kemarin. Tentunya ada grupnya ya, ada grupnya Jadi pendampingan. dia bisa konsul ke situ. Ke situ ya. Jadi kalau saya cerita sedikit Bu, kemarin juga waktu KKN juga rata-rata itu mahasiswa bilang pasti dicari setelahnya berapa bulan di situ agak lain-lain rasanya pas dia sudah pulang kayak gitu. Mungkin bagaimana Bu untuk keberlanjutan program ini karena sudah terlihat untuk hal positif dan membantu UMKM-nya kira-kira?
Jadi sebenarnya untuk kedepannya kita sih berharap program ini masih jalan, masih ada lagi dan bisa melibatkan lagi mahasiswa seperti itu. Namun untuk kelanjutan program ini ya, alhamdulillah di Prodi RPL itu ada 2 mahasiswa yang melanjutkan kegiatannya dalam penelitian. Jadi jadi sebenarnya ini kenapa ngabdi and ngoding? Ya, karena dari pengabdiannya kemarin itu mereka berinisiatif untuk bisa melanjutkan penelitian di sana, jadi membantu UMKM itu dalam bidang itu tadi point of sale-nya, membuatkan, karena sebenarnya ada yang dia gunakan sekarang, cuma katanya masih belum terlalu bisa gunakan, jadi makanya diminta mahasiswa untuk lebih kembangkan. Nah, selain itu di websitenya dan marketplace-nya, jadi memang ada 2 area temannya yang lanjut meneliti. Iya, meneliti di sana. Iya. Jadi teman-teman, bukan sampai kemarin saja ketika sudah semua balik ke Makassar itu ini selesai, tidak ya Bu? Tentunya masih ada penelitian dan bimbingan secara online. Darinya 20 jadi 2. Tapi nanti kita berharap ya Bu, program ini akan berlanjut dan ada lagi. Ya betul, dan tentu apa yang kita hasilkan di PKM ini itu sebagai prodi kan perlu membenahi kurikulumnya ya, gimana supaya hasil dari pengabdian ini bisa kita masukkan di pembelajaran ya. Jadi bagi mahasiswa mungkin yang belum terlibat itu bisa mempelajari juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ada program selanjutnya dia sudah ada bekal bahwa ya seperti inilah yang pada saat kita mengabdi di masyarakat. Oke, kalau kemarin sudah ada gambaran, mungkin Bu ada pesan untuk mahasiswa RPL ini khususnya teman-teman yang akan nantinya mungkin mendapatkan juga kegiatan tersebut, ada kira-kira yang ingin disampaikan? Jadi tentu ya perlu dibekali ya dirinya mulai dari semester 1 mungkin ya. Potong Bu, kayak tadi kan itu ternyata saya baru tahu ya Bu, itu minimal IPK 3. Dikiranya mungkin yang teman sekelas ini bisa ikut semua, ternyata ada syarat ketentuan Bu. Jadi tentu harus dibekali ya mulai dari semester 1 ya sampai semester 4, tentu IPK-nya itu diperbaiki ya. Selain itu ya di semester 5 kalau memang misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berkegiatan di luar kampus ya tentu ya bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut ya. Oke, jadi harus lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi berkegiatan di luar. Kan di Undipa sudah ada wadah untuk itu ya, ada P2M ya, itu yang menangani untuk semua kegiatan mahasiswa di luar kampus. Oke. Nah, Hari dari sana dan mungkin beberapa temannya juga sudah dari sana dan berdampak langsung kepada masyarakat. Mungkin ada pesan tahu kepada teman-teman yang di Desa Watu, Sopeng, bisa jadi dia akan menonton juga. Nah, mungkin ada sedikit mungkin pesannya atau kayak gitu, atau ada harapannya kepada UMKM yang di sana. Harapan mungkin kepada UMKM ya. Kepada UMKM yang di Desa Watu, terkhususnya kepada apa namanya kemarin Talinda? Dewa Utama. Iya. Koordinator apa namanya? Direktur ya. Utama, BUMDes Dewa Utama di sana semangat mendampingi UMKM dan kami terima kasih telah didampingi juga untuk berinteraksi langsung dengan UMKM ya, masyarakat di sana, UMKM-nya sangat luar biasa. Bagaimana kami bisa selama di sana itu dari kami yang awalnya mungkin kayak ragu-ragu untuk berinteraksi sama masyarakat, akhirnya selama kami di sana itu akhirnya bisa berbaur, maksudnya bahkan sampai akrab begitu. Jadi menimbulkan kesan ini ketika sudah pulang ke Makassar, kami sampai dikasih oleh-oleh dari UMKM di sana. Ada. Nah itu jadi pesan harapannya pada UMKM terus belajar dan tetap terapkan teknologi dan digital yang telah kami sediakan berikan kemarin. Jadi teman-teman, seperti yang dibilang tadi Bu Ana selaku dosen pembimbing ataupun juga Kaprodi dari Rekayasa Perangkat Lunak, itu dari semester awal teman-teman harus sudah memberikan yang terbaik gitu.
khususnya pada nilai ataupun juga kegiatan-kegiatan eksternal itu teman-teman harus ikuti, karena itu akan membawa teman-teman atau syarat teman-teman ketika ada seperti PKM ini ya Bu, itu menjadi pondasi teman-teman. Dan untuk desa waktu tadi harapannya Ari mungkin bisa lebih diterapkan lagi dan bisa lebih dimajukan lagi ya dari segi teknologinya. Oke, mungkin Bu sebelum kita akhiri, sangat banyak yang saya dapatkan dan saya bercerita sedikit ya teman-teman. Saya kemarin juga ke sana. Iya. Betul. Dan saya terkesan Bu karena ibu-ibunya itu antusias dan banyak kayak gitu. Jadi mereka itu semua memang mau belajar dan mau meningkat kayak gitu Bu. Mungkin bisa Bu dikasih closing statement sebelum kita akhir podcast ini. Terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya kepada mahasiswa yang sudah ada, ya, bahwa untuk seperti kakak-kakaknya ya, yang angkatan 2022 ini, senior-seniornya ya tentu semua punya peluang ya. Yang jelasnya itu tadi bekali diri Anda mulai dari awal ya. Tentu dari sisi prodi juga ya, itu tadi pembenahan kurikulum selalu kita lakukan ya, termasuk dengan kurikulum yang OBE ya, gimana ya apa yang bisa mahasiswa mampu lakukan ya, itu selalu ini. Terus mungkin kepada calon mahasiswa ya, jadi jangan ragu masuk di prodi RPL ya. Jadi insya Allah perjalanan kuliahnya itu ya senantiasa dibimbing dan senantiasa dibekali ya dunia teknologi. Iya, teknologi, begitu juga rekayasa perangkat lunak, sehingga nanti mungkin ya bisa juga berbaur dengan masyarakat, memberikan solusi dalam bidang teknologi seperti itu. Ya. Mungkin di Mitra, di Mitra, jadi khususnya Desa Watu, UMKM Desa Watu, ya terima kasih banyak ya sudah menerima kami. Ya, semoga solusi-solusi yang diberikan itu bisa membantu dan kami sangat terbuka ya, mahasiswa juga seperti itu, untuk senantiasa dapat melakukan pendampingan ke depannya. Ya, dan produk-produk yang nanti karena masih ada beberapa yang akan kami terapkan nanti di sana ya, sedapat mungkin sesuai yang diinginkan oleh mitra ya, supaya bisa betul-betul digunakan menjadi solusi bagi permasalahan mereka di bidang IT. Menjadi solusi di bidang IT. Ari mungkin ada closing statement mungkin kepada teman-temannya ataukah dari Desa Watu juga? Pertama-tama itu ucapan terima kasih kepada Ibu Anna juga dan pihak dari mitra UMKM di sana, Kak Linda sebagai Direktur BUMDes Dewa Utama, dan teman-teman tim UMKM yang telah mensukseskan program kerja ini. Nah, itu terutama. Yang kedua mungkin kepada teman-teman yang akan melanjutkan di program studi rekayasa perangkat lunak, tetap semangat, dan ini menjadi salah satu pembelajaran yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang sudah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini. Sangat berdampak memang dari kepada masyarakat maupun kepada kami mendapat sebuah manfaat dari untuk soft skill bagaimana menyelesaikan masalah juga di sana ya itulah. Oke, jadi teman-teman sangat banyak yang saya dapatkan hari ini, informasi ataupun juga beberapa hal mengenai PKM, pengabdian kepada masyarakat di Desa Watu Sopeng, Kabupaten Sopeng teman-teman. Jadi harapannya tadi dari Ibu, semua teman-teman bisa menangkap, bisa mungkin lebih mencerna lagi ataupun juga melakukan yang terbaiklah di perkuliahan. Dan tadi Ari sendiri selaku dari mahasiswa yang terlibat PKM di Desa Watu Sopeng sudah melihat kondisi dan membagikan atau men-share ke teman-teman informasi bagaimana kedepannya teman-teman bisa ikut, bagaimana kondisi di lapangan dan bagaimana jadi solusinya kayak gitu.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast hari ini. Saya sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih. Iya. Ari, Ya, Pak. Teman-teman, terus saksikan podcast Undipa yang akan terus mengedukasi teman-teman dalam dunia teknologi, sosial, ataupun juga sivitas akademik. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube Undipa. Sampai ketemu lagi di next podcast ya Bu. Saya harapannya ini ada lagi Kak Prodi yang hadir ke sini Bu. Kemarin pesanan, hari ini Bu Anna. Nextnya saya tunggu lagi beberapa yang akan hadir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.